Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya serta waktu luang sehingga kita dapat mendengarkan tausiah yang singkat ini. Salawat serta salam tak lupa kita doakan untuk Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Wahai saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup tak semudah yang diharapkan. Tak segampang yang kita inginkan. Karena hidup penuh dengan masalah, cobaan, dan rintangan. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi masalah, cobaan, dan rintangan tersebut? Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki prinsip dalam hidup ini. Di antaranya, ketika menghadapi ujian, masalah, dia selalu bersabar terhadap apa yang ditakdirkan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apakah itu sabar? Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan definisi sabar, yaitu meneguhkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaganya, menjaga perasaannya dan sikapnya dari amarah terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Kenapa kita harus bersabar? Ingatlah wahai saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan penolong bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzina, minum khamar, dan banyak macam yang lainnya. Yang kedua, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bersabar dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bersabar terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lantas, apa yang kita dapatkan dengan bersabar? Ingatlah wahai saudaraku sekalian,
bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa batas. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dengan pahala yang tanpa batas. Lantas, bagaimana cara agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersabar? Yang pertama, yakinilah bahwa pilihan Allah lah yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang maha mengetahui bagaimana keadaan seorang hamba. Yang kedua, mengingat bahwa musibah, masalah, dan cobaan yang kita hadapi itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa cobaan yang kita alami masih lebih ringan dibandingkan cobaan yang dihadapi oleh orang lain. Dan yang keempat, ingatlah hakikat musibah. Karena dengan musibah, seorang muslim dapat menjadi lebih taat, lebih mengingat Robnya, serta senantiasa berzikir kepadanya ketika dihadapi dengan musibah. Dan yang kelima, ingatlah wahai saudaraku, bahwa pahala sabar adalah pahala yang tanpa batas. Wahai saudaraku, ingatlah berapa kali kita merasa tidak ridho, tidak terima terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidakkah kita menyadari bahwa itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita sendiri? Wahai saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, jangan pernah bosan untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersabar dan tabah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini dapat membekas bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tak luput dari kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.